Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Puspitasari, stambuk F551 20030. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan materi yang telah kami dapatkan. Adapun pembahasan materinya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengantar sistem informasi geografi 1, yang kedua jenis-jenis peta dan kegunaannya, yang ketiga yaitu sistem proyeksi peta. Untuk materi yang pertama, kita masuk ke pengantar sistem informasi geografis. Nah, dalam sistem informasi geografis sendiri terbagi menjadi 4 subtema. Yang pertama itu terdiri dari konsep dasar sistem informasi geografis, komponen sistem informasi geografis dan sistemnya. Ketiga yaitu keunggulan dari sistem informasi geografis, dan yang terakhir yaitu perbedaan sistem informasi geografis dan sistem informasi lainnya. Langsung saja untuk yang pertama yaitu konsep dasar dari sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis merupakan suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan sumber daya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. Sistem informasi geografis ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1972 dan dikembangkan oleh Roger Tomlinson. Lanjut dengan komponen sistem informasi geografis. Dalam sistem informasi geografis sendiri terdapat 4 cara untuk memperoleh data geografis, yaitu dengan cara survei lingkungan, sensus, statistik, dan penginputan jarak jauh atau remote sensing. Adapun komponen yang terdapat dalam sistem informasi geografis ini terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, dan sumber daya manusia. Dalam sistem informasi geografis ini terdapat format data yang terdiri atas 2, yaitu data vektor dan data raster. Yang mana data vektor merupakan bentuk bumi yang dipresentasikan ke dalam kumpulan garis, serta data raster adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jarak jauh. Selanjutnya yaitu keunggulan dari sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis sendiri berfungsi sebagai akuisisi data dan proses awal, pengelolaan database, pengukuran keruangan dan analisis, dan penayangan grafis dan visualisasi. Baik, lanjut pada perbedaan dari sistem informasi geografis dan sistem informasi lainnya. Perbedaan dari kedua sistem informasi ini, pada sistem informasi geografis merupakan sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk memanipulasi dan menyimpan informasi geografis. Sedangkan sistem informasi lainnya merupakan sistem yang digunakan hanya untuk menyajikan informasi dan mendukung operasi lainnya. Nah, setelah selesai pada pengantar sistem informasi geografis, kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis peta dan penggunaannya. Peta sendiri terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu pengertian dari peta itu sendiri, syarat-syarat peta, serta jenis-jenis peta. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari peta. Peta merupakan suatu gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi yang diproyeksikan pada bidang datar menggunakan skala. Dilanjutkan dengan syarat-syaratnya. Peta sendiri memiliki syarat yang wajib diperhatikan pada saat pembuatannya ataupun pada saat kita ingin mengetahui mengenai peta itu sendiri. Syarat peta itu sendiri terdiri dari data yang akurat, tidak membingungkan, equidistant, equivalent, conform, dan juga yang jelas. Syarat-syarat ini sangat wajib untuk diperhatikan, sebab jika salah satu syarat ini tidak ada, maka akan susah pada tampilan peta nantinya. Lanjut kita ke bagian jenis-jenis peta. Peta sendiri terbagi menjadi 4 jenis, yaitu berdasarkan isi yang terbagi menjadi peta umum dan peta khusus. Peta berdasarkan skala terbagi menjadi peta skala geografis dan peta skala kadaster, peta skala besar, serta peta skala sedang, dan peta skala kecil. Lanjut pada peta yang ditentukan berdasarkan bentuk, itu terbagi menjadi peta digital, peta timbul atau peta relief, dan peta datar. Dan untuk jenis yang terakhir, yaitu dia berdasarkan tujuan, itu terbagi menjadi peta pendidikan, peta ilmu pengetahuan, peta informasi umum, dan peta turis. Dari keempat pembagian berdasarkan jenisnya itu, peta juga tersusun dari garis tepi yang berfungsi
untuk membatasi ruang wilayah peta. Mata angin yang berfungsi untuk menunjukkan arah orientasi kompas di peta. Legenda warna peta yang berfungsi menggambarkan keadaan objek tertentu pada peta yang dapat untuk kita ketahui manakah yang dataran rendah ataupun dataran tinggi. Dalam peta ini juga terdapat data geospasial yang terbagi menjadi dua jenis informasi, yaitu spasial adalah data yang memiliki koordinat dan memiliki ID, serta non-spasial adalah data tambahan yang statis dan mendukung informasi data spasial. Di data spasial ini terdapat diterapkan pada peta konvensional, yaitu peta bersifat lebih statis dengan proses updatingnya yang mahal, discrete analysis, dan modeling. Serta peta digital adalah peta yang bersifat statis dan dinamis, di mana proses updatingnya murah, fleksibel, kontinu, dan seperlunya. Selain dari data geospasial ini, terdapat juga data itu yang geoprocessing, di mana geoprocessing ini merupakan sekumpulan fungsi yang melakukan operasi dengan didasarkan dari lokasi geografis layar input. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu sistem proyeksi peta. Ini dalam sistem proyeksi ini sendiri, dia terbagi menjadi 4 bagian. Yang mana yang pertama yaitu sistem proyeksi peta itu sendiri, yang kedua jenis dari proyeksi peta, yang ketiga yaitu pemilihan proyeksi peta, dan yang keempat yaitu UTM atau Universal Transfer Mercator. Lanjut yang pertama yaitu sistem proyeksi peta. Proyeksi peta adalah metode untuk merubah permukaan lengkung menjadi representasi dalam bidang datar. Proyeksi peta sendiri adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara kasaran berbentuk bola ke permukaan datar. 2 dimensi dengan distorsi sedemikian mungkin hingga mirip menjadi sebuah peta dengan permukaan lengkung. Nah, sistem proyeksi peta ini dia terdiri menjadi beberapa jenis proyeksi. Nah, proyeksinya sendiri ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu menurut bidang proyeksinya, menurut kedudukan garis karakteristik, menurut ciri-ciri asli yang dipertahankan. Nah, dalam pemilihan suatu proyeksi ini, kita juga perlu memperhatikan beberapa bidang diantaranya, yaitu kita lakukan berdasarkan jenis proyeksinya. Yang pertama, untuk berdasarkan jenis proyeksinya, itu menurut bidang proyeksi terbagi menjadi 3 proyeksi, yaitu yang pertama azimutal, di mana azimutal ini menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi. Yang kedua yaitu proyeksi kerucut, yang mana menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksinya, dan proyeksi silinder menggunakan bidang silinder sebagai proyeksi. Lanjut untuk yang kedua, yaitu menurut garis karakteristik yang terbagi menjadi 3, yaitu proyeksi normal dengan penggunaan garis karakteristik berimpit dengan sumbu bumi, mana sumbunya itu bisa kita bagi menjadi sumbu X ataupun sumbu Y dan akan diproyeksikan. Lalu proyeksi miring atau garis proyeksi membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Selanjutnya yaitu proyeksi transversal atau ekuator, merupakan garis karakteristik tegak lurus terhadap sumbu bumi melalui perpotongannya. Lalu menurut proyeksi ciri-ciri asli yang tetap dipertahankan sampai sekarang, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu proyeksi equidistant, yaitu jarak dari peta sama seperti jarak pada bumi. Jadi jaraknya itu disamakan atau memang sengaja dibuat sama persis dengan jarak asli pada permukaan bumi. Lanjut yaitu proyeksi konform, dengan sudut dan arah di peta itu disamakan juga dengan sudut dan arah di permukaan bumi. Pada permukaan bumi ini
Ditentukan dulu sudut atau arahnya, lalu kemudian diproyeksikan menggunakan proyeksi konform, mana tidak berubah lagi dan sesuai dengan proyeksi sudut dan arah asli pada permukaan bumi. Selanjutnya yaitu proyeksi ekuivalen, yang mana luas pada peta itu sama seperti luas pada permukaan bumi aslinya, tanpa ada pengurangan luas ataupun penambahan luas. Lanjut, untuk data yang terakhir yaitu proyeksi menurut karakteristik singgungan antara bidang proyeksi dengan bidang datum. Nah, dari penggunaan bidang datum ini terbagi menjadi 3 juga, dengan proyeksi yang menyinggung, memotong, dan proyeksi tidak menyinggung. Jadi ketiga proyeksi datum ini juga diperlukan dalam sebuah pembuatan peta dengan penentuan proyeksi. Selanjutnya pada poin yang keempat yaitu UTM atau Universal Transverse Mercator. Nah, UTM ini sendiri merupakan proyeksi peta yang menetapkan koordinat ke lokasi di permukaan bumi. Jadi dia secara langsung menetapkan koordinat ke lokasi di permukaan bumi yang diinginkan untuk penentuan sebuah proyeksi UTM-nya. Nah, proyeksi UTM ini sering digunakan dan sangat terkenal. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan materi yang telah kami dapatkan. Akhir kata, jika terdapat kesalahan dalam kata-kata yang telah saya paparkan, mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih.